Shalom, salam jumpa bagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, para pemirsa program Janji Manis dari Sabang sampai Merauke. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah tema gereja yang bersaksi dan berdoa. Tapi sebelumnya mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang perkasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Raja kemuliaan, kami puji, kami memuliakan Engkau, karena bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu, bahwasanya untuk selama-lamanya pertolonganmu. Kami rindu pada hari ini mendengar sebagian dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus, Roh Penolong, Roh kebenaran memberikan kepada kami pencerahan yang baru, supaya hari ini semua Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 dan 26 yang berbunyi demikian. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, karena sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Narasi Kisah Para Rasul pasal 16 ini berbicara bagaimana Paulus dan Silas menghardik roh tenun dari seorang hamba perempuan. Jadi pelayanan pelepasan ini mengakibatkan Paulus dan Silas harus masuk ke dalam penjara di Filipi tanpa diadili menurut hukum Romawi. Jadi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan di bawah tema gereja atau tubuh Kristus yang bersaksi dan berdoa, membawa kita untuk merenungkan beberapa hal. Yang pertama, Paulus dan Silas rela untuk menderita karena Injil Tuhan Yesus Kristus. Dalam ayat 23 dikatakan, setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara itu diperintahkan menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kondisi Paulus dan Silas terbelenggu di dalam pasungan yang kuat. Pada penjara pada zaman Romawi, pasungan biasanya dibuat untuk para tahanan supaya tidak boleh bergerak. Apabila seorang tahanan bergerak dalam pasungan, maka dia mengalami kesakitan. Dan itulah yang dialami oleh Paulus dan Silas. Kondisi yang demikian tidak membuat mereka putus asa, tapi mereka menaikkan nyanyian syukur kepada Tuhan. Jadi hari ini saya mau beritahu, gereja yang bersaksi dan berdoa untuk terlibat di dalam pembangunan tubuh Kristus membawa kita untuk memahami bahwa di tengah-tengah tantangan, yang pertama, Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib. Paulus dan Silas tidak menyerah kepada tantangan yang mereka hadapi, tapi Alkitab mengatakan mereka menaikkan nyanyian pujian dan berdoa kepada Tuhan, sehingga gempa bumi terjadi. Oh, ini hal yang luar biasa. Jadi hari ini Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Saya mau memberikan sebuah tips untuk kita, bahwa apabila ada persoalan, ada penderitaan, ada tantangan yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya alami, termasuk tantangan COVID-19, jalan keluar yang paling terbaik adalah berdoa dan menyanyikan nyanyian pujian kepada Tuhan. Oh, ini hal yang luar biasa. Dan ketika mereka menyanyikan nyanyian pujian dan berdoa kepada Tuhan, Tuhan membuat gempa bumi yang luar biasa. Belenggu-belenggu mereka terlepas, pintu-pintu penjara terbuka, sehingga kepala penjara itu hendak membunuh diri. Tapi Paulus dan Silas berkata, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Lalu kepala penjara itu datang tersungkur di depan Paulus dan Silas dan bertanya, "Tuan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab Paulus dan Silas, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Ayat 31. Jadi hari ini saya mau beritahu bahwa Tuhan Yesus Kristus harus menjadi jawaban secara khusus bagi pergumulan kerohanian, bukan hanya kepada kepala penjara, bagi setiap Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Yesus Kristus harus menjadi satu-satunya jawaban bagi kebutuhan kerohanian yang kita hadapi. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Itulah Paulus dan Silas bersaksi bagaimana Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, bahwa ketika orang-orang percaya kepadanya, mereka menerima Dia di dalam pusat hidup mereka, sehingga mereka menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Dan luar biasa ya. Jadi melalui kesaksian Paulus dan Silas, akhirnya kepala penjara ini menyadari bahwa apa yang dialami oleh Paulus dan Silas membawa mereka untuk menemukan peluang ya. Jadi hal yang berikut, kalau bagi orang-orang yang berdoa di tengah-tengah tantangan, maka ada peluang yang Tuhan bukakan ya. Kepala penjara akhirnya membawa Paulus dan Silas ke rumahnya, sehingga firman Tuhan dapat diberitakan di tengah-tengah keluarganya. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, akhirnya kepala penjara dan seisi rumahnya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu hal yang luar biasa ya. Jadi hari ini saya mau mengajak kita sebagai anggota tubuh Kristus, supaya kita mau bersaksi tentang perbuatan-perbuatan yang besar yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini juga saya mau mengajak para pemirsa dimanapun berada, supaya ketika kita menghadapi tantangan, jangan kita berputus asa, tapi kita mau memuji Tuhan, kita mau menaikkan nyanyian syukur dan berdoa. Sebab ketika kita berdoa, maka Tuhan bekerja. Demikianlah kata Martin Luther. Sehingga kita melihat kemuliaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita, supaya namanya dipuji dan dipermuliakan. Dan yang terakhir ya, di dalam tantangan ada peluang ya. Seringkali kita menghadapi tantangan, tapi di balik tantangan yang kita hadapi ada peluang yang Tuhan bukakan. Mari kita gunakan waktu Kairos ini, waktu anugerah Tuhan ini, untuk kita melayani Tuhan dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita, untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada, dengarkan firman Tuhan ini, dan mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini firman-Mu mengajar kami bahwa sebagai anggota tubuh Kristus, ketika kami menghadapi tantangan dan pergumulan, kami tidak boleh berputus asa, tapi kami belajar dari Paulus dan Silas supaya kami berdoa dan menyanyikan nyanyian syukur kepada Tuhan. Lalu kami melihat, kami harus bersaksi tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga orang lain melihat Kristus di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa bagi semua pemirsa dari Sabang sampai Merauke, supaya Roh Kudus mengaplikasikan bagian-bagian firman Tuhan ini sesuai dengan kebutuhan pribadi lepas pribadi, supaya terpujilah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus untuk hormat dan kemuliaan bagi nama di atas segala nama. Kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan kepada Raja di atas segala raja. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pemirsa, program Janji Manis telah memberkati kita. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus akan terus bekerja dengan caranya yang ajaib, sehingga kita tetap bertumbuh di dalam kasih agape. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom.